Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2688. Tidak ada jarak antara pegunungan Malang dan laut. Pedang ini, dimanapun Anda berada, yang Anda inginkan adalah terus maju tanpa henti, sampai Anda mati. Pedang agung itu mungkin sombong sampai tidak masuk akal. Saat sosok Xie Jianzun terguncang kembali, dia sudah merasakan kekuatan pedang ini. Namun, dia masih tidak menyangka pedang ini begitu menakutkan. Ketika dia terguncang kembali, dia terus melakukan tembakan, mencoba mengalahkan pedang itu berkali-kali. Tidak berhasil. Ketika dia dipukul mundur oleh 30.000 zang, dia tampaknya akhirnya menjadi kejam, menggigit ujung lidahnya dengan keras, keterampilan tubuhnya tiba-tiba meningkat pesat, dan pedang perunggu di tangannya menebas dengan marah, dan kemudian dia mengalahkan pedang itu. Saat berdiri diam, wajah Tuan Xie Jian menjadi 3 titik pucat, dan wajahnya menjadi suram. Dia jauh meremehkan kengerian Xiao Jian. Saya pikir tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan mampu melampaui kategori 5 alam abadi. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Di wilayah langit abadi, dia bertarung selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan melalui pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar mendapatkan reputasi prestisius sebagai orang nomor 1 di bawah tahta kaisar. Tapi sekarang, dia terlempar sejauh 30.000 kaki oleh pedang Xiao Jian, bisa dibayangkan celahnya. Semua ini, yang tampaknya lambat, sebenarnya hanyalah masalah pedang. Ketika melihat Tuan Xie Jian ditipu, para Raja Surgawi yang sebelumnya menghindar dari kejauhan mau tidak mau mengubah warna mereka. Bagaimana orang itu bisa begitu kejam sampai ke tingkat yang tidak masuk akal? Siapa dia? Di luar batas ruang waktu, Xiao Jian terjebak di sana sendirian. Hanya satu orang, tapi seperti parit yang tak tergoyahkan. Di seluruh dunia di Guards Domain, nyanyian pedang terdengar serempak, gunung dan lautan yang luar biasa, seolah-olah mereka bersorak untuk Xiao Jian. Pedang menjerit karena ketidakadilan. Pada saat ini, aura Xiao Jian menyelimuti langit, dan dia berjuang untuk Suyi, tetapi mengapa tidak untuk semua makhluk di domain dewa? Dia sendiri yang ingin menghentikan semua musuh di luar wilayah dewa. Sebagai karma iblis batin Jiang Wuchen, sangat jarang bisa membuka jalur ilmu pedang lain sepertimu. Xiao Jian berdiri di sana, menatap Tuan Xie Jian dari kejauhan. Jika saya membaca dengan benar, Anda bersembunyi dengan canggung, atau Anda hanya tiruan sekarang. Xie Jianzun menyipitkan matanya dan berkata, bagaimana denganmu? Hantu kesepian macam apa itu? Mengapa kamu tidak mendengar tentang perbuatanmu di Sungai Panjang Takdir? Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Xiao Jian bisa begitu kuat. Tuhan, tetapi jika pihak lain adalah Kaisar Surga, bagaimana dia bisa tidak dikenal di Sungai Panjang Takdir? Jika tidak, mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat? Anda tahu, saya adalah kehidupan kedua, dan pihak lain adalah kehidupan ketiga. Tidak peduli berapa usia latihan, itu ditakdirkan untuk berada di belakangku. Namun, lawannya sangat kuat, namun dia tidak pernah meninggalkan desas-desus di Sungai Panjang Takdir, yang sungguh aneh. Hantu kesepian. Xiao Jian mengulangi kalimat ini, jejak sentimentalitas muncul di matanya untuk pertama kalinya, dan dia bergumam, ya, di dunia ini, hanya aku yang tersisa. Bersenandung. Kata-kata energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak, seolah-olah mereka merasakan kesedihan di hati Xiao Jian, dan seluruh dunia domain dewa diselimuti suasana yang suram dan suram. Segera, kesedihan di alis Xiao Jian diam-diam menghilang, dan dia berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Xiao Jian. Saya seorang sarjana. Saya bukan milik dunia ini, dan saya bukan dari dunia ini. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, di langit dan di bumi, mari kita lihat apakah ada orang yang tidak tahu namaku sebagai kultivator. Setiap kata, seperti kitab suci Dao Agung, bergema di udara, memicu resonansi langit dan bumi bergema. Suara Qiang-Qiang dan Jianming bergema melalui ruang dan waktu yang tak berujung. Xiao Jian, yang terlihat seperti sarjana, saat ini sombong, cantik, dan romantis, dengan gaya yang unik. Bahkan musuh-musuh besar itu dalam ruang dan waktu tanpa akhir tidak bisa tidak kagum. Xie Jianzun tiba-tiba melangkah maju dengan pedangnya. Dengan langkah 30.000 zang, ujung pedang itu seperti listrik, menembus dinding batas ruang dan waktu, seperti aliran cahaya yang datang dalam sekejap. Cepat hingga ekstrim, ruang dan waktu seperti tidak ada apa-apanya. Momentum yang terakumulasi di ujung pedang tidak bocor, sehingga tidak menimbulkan penglihatan yang menghancurkan bumi. Tapi kekuatan pedang ini jauh melampaui sebelumnya. Xiao Jian menyipitkan matanya sedikit, dan buku yang dia pegang erat-erat di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang dengan sarungnya. Saat ibu jari mendorong sarungnya,
hanya 3 inci dari tubuh pedang yang terbuka, dan semburan energi pedang yang luar biasa keluar. Dentang, di tengah suara tabrakan yang menghancurkan bumi, lampu pedang tak berujung terciprat, dan tanda pedang besar dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding batas ruang waktu di dekatnya. Sosok Xiao Jian berdiri di tempat tanpa menggerakkan otot. Pedang panjang dengan sarung di tangannya hanya berjarak 3 inci dari sarungnya, lalu ditutup kembali. Tapi Xie Jianzun mundur 3.000 kaki dengan pedang di tangannya. Terakhir kali, dia terlempar ke belakang sejauh 30.000 kaki tanpa kerusakan apapun. Kali ini, dia terlempar sejauh 3.000 kaki, berdarah dari bibirnya, pakaiannya robek, lengan bajunya hancur, dan bekas pedang berwarna darah muncul di kulitnya yang terbuka. Penonton terdiam. Xiao Jian sebelumnya, jika dikatakan bahwa dia adalah seorang sarjana yang mempelajari seni pedang untuk ratu. Pada saat ini, Xiao Jian seperti penjelmaan dari pendekar pedang sejati, pedangnya belum benar-benar terhunus, dan dia telah memukul mundur musuh sejauh 3.000 kaki. Jadi itu bukan dewamu yang sebenarnya, tidak heran itu sangat lemah, bahkan tidak memiliki kekuatan bagiku untuk benar-benar menghunus pedang. Xiao Jian menggelengkan kepalanya sedikit, mundur, aku tidak ingin orang luar itu melihat kau dan aku saling membunuh. Faktanya, sejak awal, dia tidak membunuhnya. Xie Jianzun membawanya sendirian sebagai musuhnya. Tapi dia sendiri yang bertarung melawan semua orang di medan perang tanpa akhir. Tidak akan sulit untuk membunuh Xie Jianzun. Tapi dia tidak akan melakukannya kecuali diperlukan. Seperti yang dia katakan, memukuli diri sendiri hanya akan membuat orang lain tertawa. Kanibalisme. Mata Xie Jianzun dingin, kekanak-kanakan, kamu adalah kamu, aku adalah aku, dia adalah musuh bebuyutan, dan tidak akan pernah mati. Xiao Jian mengerutkan kening, apakah kamu harus menjadi utusan orang lain? Segera, dia sepertinya kehilangan minat, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, caranya berbeda, jadi kita tidak bersekongkol satu sama lain. Ledakan. Dia mengangkat pedang bersarung di tangannya dan mengarahkannya ke Master Xie Jian. Itu hanya gerakan sederhana, tapi ada kilatan energi pedang. Di dalam energi pedang, ada 4 teks kuno yang misterius dan gemilang, seperti dekrit kekaisaran dari Dao Agung. Ekstasi. Pedang muncul tanpa suara, dan menghilang tanpa suara. Sosok Master Xie Jian mundur tiba-tiba, seolah-olah dia menghindari sesuatu. Setelah beberapa kedipan, sosok itu telah mundur dari batas ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Tapi pemandangan mengerikan terjadi. Pada saat yang sama Xie Jianzun mundur dengan keras, potongan daging dan tulang tiba-tiba jatuh dari sosoknya. Seluruh sosok itu terkelupas seperti patung tanah liat yang busuk. Pada akhirnya, Tuan Xie Jian tampaknya menyadari bahwa dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa menahan dengusan dingin, dan tiba-tiba dia memegang pedang di kedua tangan, dan menebas ke depan. Ledakan, kekosongan hancur dan ruang waktu menjadi kacau. Ketika semburan pedang Dao yang merusak mengamuk dan menyebar, banyak pertapa yang bersembunyi di kegelapan muncul dan melarikan diri dengan panik, jangan sampai mereka terpengaruh. Saat kabut menghilang, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan. Xie Jianzun berdiri di tempat, mempertahankan gerakan memegang pedang dengan kedua tangan dan memotong. Tapi semua daging dan tulangnya telah hilang, hanya menyisakan sesosok hantu manusia. Bahkan pedang perunggu di tangannya tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, redup dan tumpul. Kamu harus hidup. Ini belum berakhir. Pada saat ini, Tuan Xie Jian hanya mengeluarkan suara sedingin es, dan bayangan sosok manusia yang tersisa hancur dan layu. Benar-benar menghilang. Satu pedang, dipisahkan oleh ruang dan waktu tanpa akhir, ekstasi, membunuh master pedang jahat. Meskipun banyak orang sudah menduga bahwa itu bukanlah master sebenarnya dari master pedang jahat, tetapi menyaksikan adegan ini, kulit kepala mereka masih mati rasa dan punggung mereka terasa dingin. Pada saat ini, suara hangat dan tenang terdengar. Luar biasa. Dengan cara yang mulia, melihat sungai panjang takdir, dia juga ahli ilmu pedang yang sulit ditemukan di dunia, dan generasi Raja Surgawi itu akan dikalahkan. Diam-diam, seberkas cahaya ungu muncul dalam ruang dan waktu yang tak berujung ini, menyebar seperti gelombang pasang, menutupi langit luas hanya dalam sekejap mata. Dan seorang pria mengenakan jubah ungu, sabuk giok di pinggangnya, dan mahkota Tao berbentuk buntut ikan muncul dalam pancaran cahaya ungu yang luas. Udara ungu datang dari timur, menutupi langit dan menghalangi matahari. Saat melihat pemandangan ini, terjadi keributan di ruang dan waktu yang tak berujung. Kocok Dewa Cahaya, Patriark Pengadilan Surgawi Kisha, Xiao Jian menyipitkan matanya dan berkata, sudah sampai saat ini, jadi jangan bersembunyi lagi, keluarlah, dan biarkan aku, Xiao, lihat apakah ada orang yang layak diperhatikan. Kaisar Yao Guang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, apakah Anda mendengar itu? Rekan Tao Xiao Jian sedang terburu-buru untuk menang bersama kami. Jika Anda terus bersembunyi, apalagi rekan Tao Xiao Jian, saya akan melihat menimpamu juga. Kamu hanyalah kentut, mengapa kamu harus mampu membelinya? Tiba-tiba,
Ada getaran di kedalaman kehampaan yang tak berujung, dan seorang lelaki tua setinggi sekitar 10 kaki muncul, dengan janggut dan rambut acak-acakan, kulit berwarna perunggu, mengenakan jubah tua Tao, dan menginjak peta Tao. Dengan penampilannya, aura pembunuh yang mendominasi dan menakutkan menyebar, dan kehampaan penuh dengan penglihatan kehancuran di mana para dewa dan iblis berdarah dan jalan itu runtuh. Benci Tuhan selamanya, Master Pengadilan Tao Nantian. Di antara 9 kaisar surgawi dari domain surga abadi, Kaisar Kebencian Abadi memiliki watak paling kejam dan kejam, tidak terkendali dalam membunuh dan menyerang. Setelah dia muncul, dia memelototi Kaisar Yao Guang, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xiao Jian, mungkinkah kamu juga bekas tubuh Sui itu? Suara itu bergemuruh, seperti guntur bergulir dalam ruang dan waktu yang tak berujung, menyebabkan dinding ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan hancur. Kekuatan ganas para dewa benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Jian tampak tenang dan berkata, aku akan memberitahumu jika kamu mengalahkanku. Kaisar Kebencian Abadi memandang ke langit dan tertawa, matanya penuh dengan niat membunuh, seolah-olah matahari dan bulan terbakar, menakutkan dan menakutkan. Oke. Satu kata mengguncang ruang dan waktu tanpa akhir. Apa satu orang yang menjaga gerbang, 10.000 orang tidak bisa membukanya. Ketika Agas mengguncang pohon, mereka berpikir dengan cara yang sama. Sebuah suara sedingin es terdengar. Diiringi suara tersebut, muncul seorang pria berpakaian seputih salju. Pria berwajah tampan ini, bahkan rambutnya yang panjang diikat ekor kuda juga seputih salju. Dengan penampilannya, guntur melonjak, dan busur perak menyebar seperti jaring tak berujung, terjalin dalam ruang dan waktu tak berujung, bersinar dengan aura kehancuran yang berdebar. Pada saat ini, semua orang di lapangan tidak bisa menahan napas. Kaisar Ling Tian, Master of Thunder Dao, leluhur Thunder Dao yang paling terkenal di Eternal Sky Territory. Ia bahkan dijuluki sebagai hukuman penguasa surga oleh banyak orang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2689. Setelah Ling Tian muncul, dengan kebencian yang lama terhadap Tuhan dan Tuhan yang Benetnash berdiri masing-masing kosong di satu sisi, lurus seperti konfrontasi antara tiga kekuatan, suasana dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya ini bahkan lebih menyedihkan, membuat seseorang tidak bisa bernapas. Di puncak 5 elemen, tampilan kambing hitam tampak linglung. Tampak tiga karakter kuat yang berturut-turut hadir, memiliki berbagai perasaan familiar. Ada perasaan benci. Apakah ini dewa yang menjadi musuhku? Domba hitam diam. Ingatannya bermasalah, hanya bisa bergantung pada perasaan di insting, bisa menilai sesuatu. Pada fragmen Dao 5 elemen, warna kuning muncul karena siswa yang gesit dan banyak akal tidak memperhatikan angin dan awan di tempat dalam yang melengkung pada hari itu. Telah menatap Suyi di puncak fragmen Dao 5 elemen, dengan kebingungan, mendapat persetujuan dari 5 elemen, mengapa sumber dan aturan Akamatsuyama belum benar-benar digunakan hingga saat ini. Bisakah prinsip-prinsip mendalam dan abstrak lainnya yang tidak diketahui, menjadi milik rekan master setelah ini? Saat ini, Xiao Jian melihat ke arah Kaisar Wen Tian, dan berkata, apakah orang biasa yang menjaga jalan itu juga baik? Apakah tawon lalat mengguncang pohon? Tawon lalat, saya pikir itu untuk Anda tulisan di batu nisan, apakah mau mendengarkan? Mengatakan bahwa aku juga bisa dianggap sebagai kata-kata terakhirmu. Pakaian putih Kaisar Wen Tian, memenangkan salju, rambut panjang seperti embun beku, menyilangkan tangan di belakang punggung untuk berdiri di tengah guntur dan kilat, kekuatan dan pengaruhnya menakutkan. Xiao Jian tersenyum, mengatakan, meskipun ada kebodohan, adalah tubuh tawon lalat, hati lebih tinggi dari hari, kehidupan lebih tipis dari kertas. Para ulama mengutuki manusia, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor. Salah satu contohnya saat ini, kata-kata sepijian, tidak ada kata-kata kotor, sebenarnya sangat memalukan. Dewa Es tidak marah, dan mengangguk dengan tenang, kata-kata terakhirmu, aku ingat. Xiao Jian meregangkan dirinya, mengambil pandangan yang luas untuk melihat ke segala arah, kalian bertiga. Tidak cukup, lama membenci Tuhan membuka mulut, membunuh udara Qi sungguh mengejutkan. Jika tubuh utamamu, mungkin cukup. Desolate Jian berkata, mengambil satu langkah, memasukinya secara tak terduga atas inisiatifnya sendiri dari dinding ruang dan waktu baru-baru ini di wilayah dewa. Di wilayah terdekat, Nyonya Ziging dan Meng Tianya serta raja lainnya tidak bertindak gegabah, namun masih jauh dari rasa takut, seperti itu belum dimulai seperti sebelumnya. Sebab, dalam ruang dan waktu saat ini, tiga dewa tak berujung datang bersama. Ini benar-benar peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, tiga kaisar tidak seimbang, dalam tahun-tahun yang panjang tanpa akhir di Sungai Takdir, jarang terjadi. Pantas saja kamu bilang sarjana, kekuatannya mungkin bukan apa-apa, mulut ini mungkin sangat ganas. Dewa Benetnash tersenyum, tanda keberuntungan melintasi langit, seperti kaisar yang menghadap ke berbagai surga. Xiao Jian sedikit menundukkan kepalanya, melihat di tangannya ada pedang panjang bersarung-sarung, berkata dengan suara lembut, itu kamu tidak tahu, pedangku, sebenarnya lebih ganas. Mengatakan,
dia mengangkat kepalanya, berkata, perkelahian. Dua karakter, jika pedang menjerit, bergema di langit di atas dunia wilayah dewa, bergema melalui ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Suatu sikap yang tampak menghina dan tak terlukiskan, muncul dari Jian yang sunyi, di tangannya, pedang panjang di sarungnya, Chuns 2,5 cm terhunus. Waktu sangat berharga, 1 inci emas tidak dapat membeli 1 inci pun waktu. Saat Jian yang sunyi menghunus pedangnya perlahan, bila pedang itu muncul 1 inci setiap saat, mengungkapkan bahwa sudut tanduk seperti sungai luas yang tak ada habisnya, harus melayang di dunia. Rotasi periode musim semi dan musim gugur, memiliki jalan utama seperti air pasang, berfluktuasi. Inci, tidak longgar, dikatakan bukan maksud pedang, dalam terpencil Jianzhang mengacu pada pedang yang terhunus keluar. Ruang dan waktu yang tak ada habisnya ini bergetar, dan kekuatan pedang yang tak kasat mata itu sepertinya akan longsor seperti tsunami, seolah-olah akan hancur pada hari ini di bawah tanah. Selama beberapa hari terakhir, Raja, semuanya benar-benar ketakutan, mundur-mundur lagi, tetapi sebenarnya ditemukan dengan takjub, terlepas dari jatuh kembali kemana, di mana harus ada prestise pedang yang menusuk, niat pedang yang tak terbatas. Pada saat itu di tempat yang dalam, tidak mengetahui bahwa banyak penyembunyian yang dipaksakan dalam bentuk secara rahasia, saling memandang dengan takjub. Apakah ini gengsi pedang yang seperti apa? Pedang ini sungguh menarik. Tanpa diduga, tawa bergema, sesosok pria bersabuk giok pakaian ungu, mengenakan topi biksu Daois benetnash ekor ikan untuk bertindak. Mengangkat tekanan tangan, keagungan Dewa Ungu yang tak ada habisnya, seperti ombak besar yang menghantam pantai melintasi langit, memecahkan lapisan demi lapisan dinding ruang dan waktu, mengalir menuju ke arah Xiao Jian. Gemuruh suara ledakan pecah juga bergema secara tiba-tiba. Xiao Jian tidak bergerak, tapi wajahnya pucat 3 titik, penutup jubahnya mengeluarkan suara, dan rambut panjangnya juga sangat sombong. Serangan ini, juga membutuhkan kekuatan yang sangat besar, membuat gerakan dia menghunus pedang juga menjadi sulit. Dan di masa depan, akan lebih sulit lagi. Tetapi pada saat ini, ketika saya melihat kedua dewa itu bergerak, mereka tidak dapat mengguncang tubuh Xiao Jian, mata semua orang menjadi lurus dan tercengang. Tapi ketiga dewa itu telah melihatnya, lalu ada prinsip besar yang mendalam dan muskil seperti pedang panjang yang disarungkan. Kekuatan yang dikumpulkan oleh perwujudan sarungnya, jelas tidak sepi. Jian dapat mengendalikan keinginannya, jika tidak, tidak mungkin untuk menghunus pedang sehingga menjadi sulit terus-menerus. Saya coba. Jubah lengan Dewa Es dari pakaian putih memiliki rambut putih. Bang! Menjalin guntur dan kilat perak dalam ruang dan waktu tak berujung untuk menarik secara tiba-tiba, berubah menjadi 33 tombak guntur dan kilat, membentuk garis lurus, menembak satu demi satu menuju Jian Bao yang sunyi. Saat pertama kali bertarung, hantaman tombak di pedang prestise yang menghancurkan tubuh Jian menyebar, segera merobek celah besar. Lampu listrik menyebar dan bergetar dengan liar. Sampai detik ketiga, keempat, semua petir dan tombak petir satu demi satu bergemuruh dalam bentuk lampau. Celah itu semakin besar dan semakin besar, semakin dalam, mungkin dianggap sebagai kekuatan yang tak tertahankan. Hingga akhirnya, celah tersebut telah muncul di tempat terpencil Jian Ratus Zhang 333 meter, namun petir dan tombak petir juga memiliki satu. Tidak ada yang curiga secara radikal, ketika yang terakhir ini bertarung dengan tombak untuk menusuk bentuk lampau, Jian yang sunyi pasti akan tertusuk. Dentang. Tapi ini berkedip, saat Jian yang sunyi menghunus pedang panjangnya 1 inci lagi, kekuatan pedang yang menyebar juga tiba-tiba meningkat dalam pemotongan besar. Tapi itu melawan tombak untuk tidak membunuh, sudah hancur dengan keras. Tidak bisa menggoyahkan Su Yi seperti sebelumnya. 3 dewa berkolaborasi, semuanya menyerang, dihadang oleh Jian yang sunyi yang mengeluarkan gerakan pedang secara tak terduga semuanya. Tapi seketika, orang-orang memperhatikan, fitur wajah Jian yang sunyi pucat, sudut bibir mengalir sehingga darah tidak bisa berhenti. Tangan kanannya yang menghunus pedang masih sangat kokoh, namun daging kelima jarinya retak pelan, berlumuran darah, tulang putihnya muncul sesekali. Orang-orang kemudian menyadari, meskipun bentuk Jian yang sunyi belum terguncang, namun dia terluka sangat parah. Mungkin dengan 3 pukulan Tuhan akan menghilangkan lukanya. Mungkin saat menghunus pedang, menghabiskan terlalu banyak kekuatan, mengalami serangan balasan. Tapi ini tidak penting. Lebih penting lagi, pedang itu belum keluar dari sarungnya, dan luka parah sudah menimpa Jian. Ketiga dewa saling memandang satu sama lain dan bertindak tanpa ragu-ragu lagi. Dan menggunakan kekuatan penuh. Harus menghancurkan Jian yang sunyi untuk menghunus pedang kemungkinan terhunus, hancurkan sepenuhnya. Bang! Dewa Benetnash mencari tangan untuk memancing, cahaya dewa ungu luas yang tak berujung hanya mengembun, berubah menjadi 10.000 zang 3,33 meter, bila udara Qi, meniru Bima Sakti ungu, kemarahan terpotong. Long membenci peta jalan Tuhan yang berjalan di bawah kaki, berubah menjadi jalan utama yang megah, gunung ilahi, dan penindasan di bawahnya.
Tapi Dewa Es digabungkan untuk merujuk pada satu pukulan, guntur dan kilat seperti hari yang menghukum pedang, hari yang menghukum hujan pedang di ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Berkedip, ruang dan waktu yang tak ada habisnya ini jatuh ke dalam keruntuhan yang kacau, gelombang udara ki pembunuh yang mengerikan, sangat besar dan kuat, semuanya menghantam Jian. Melihat ke atas dari dunia wilayah dewa, melihat tempat dalam yang melengkung pada hari itu, seperti mengalami akhir malapetaka, guntur dan kilat yang menyilaukan mengaum, udara, ki pedang ungu yang mempesona menjadi guntur, gunung megah yang tak terukur untuk dibombardir tanpa henti. Lurus seperti yang harus dilakukan untuk meledakkan ruang dan waktu dari tempat dalam yang melengkung pada hari itu secara menyeluruh. Terlalu menakutkan. Wilayah dewa dengan 100,02 juta jiwa, dapat melihat dengan jelas kubah surga di tempat perang yang sebenarnya, hanya segelintir orang. Bagi kebanyakan orang, ini seperti menyaksikan akhir bencana, melihat kubah surga segera menjadi tempat kehancuran. Ketakutan akan perasaan terdalam yang tidak bisa ditutupi, apapun kehidupannya, adalah perasaan putus asa saat ini. Mei di mata segelintir orang, kemudian melihat bahwa dari suatu wilayah dewa terdapat dinding ruang dan waktu, terdapat tempat yang tidak dapat digoyahkan oleh keduanya. Yang pertama adalah sosok yang tinggi. Pertama, itu membentuk dinding ruang dan waktu belakang. Orang itu, seperti parit alami, dengan usahanya, mencegahnya bersama-sama seperti kekuatan akhir kesengsaraan bencana. Tidak ada yang tahu siapa dia, mengapa harus melakukan itu. Mungkin hanya melihat wujudnya, membuat orang tersebut bergantung pada keterkejutan yang hidup tak mampu mengatakan itu serta secercah harapan. Bencana ini, dipikul oleh beberapa orang. Betapa kuatnya. Orang ini, tidak takut mati secara tak terduga. Kambing hitam berdiri di sana. Tidak jelas siapa yang menghancurkan Jian, tapi yang jelas, Jian yang terpencil sebenarnya berjuang untuk Sui, berjuang untuk seluruh dunia wilayah dewa. Orang yang menjaga jalan itu, sangat berani jika saya tidak bisa, siapa yang bisa, membuat wajah kambing hitam itu berubah, pikiran menjadi cerah. Akamatsuyama bahwa kesalahan, jurang ruang dan waktu. Suster Lin-nya dia hampir tidak dapat mendukung. Yang lebih datar memilih dengan cemas sulit aman, telapak tangan yang indah adalah noda keringat, tampak seperti orang yang menolak bencana yang tak ada habisnya, perasaan terdalam gadis muda itu merasakan kecemasan dengan bingung. Ini memang merepotkan, tapi, aku menemui masalah yang lebih sulit. Tamu wanita dengan tombak pistol itu tiba-tiba berbicara, untuk waktu yang singkat, aku takut tidak dapat membantu. Pupil mata ungunya yang menarik memandang ke kejauhan. Sementara itu, tempat itu kosong, diam-diam menghadirkan wujudnya. Itu adalah penampilan seperti pendeta Buddha berbaju abu-abu muda. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2690. Setelah biksu muda itu muncul, dia ingin pergi ke puncak-puncak 5 elemen. Seolah menyadari sesuatu, dia menoleh dan melihat ke kejauhan. Kemudian, saya melihat seorang wanita berjalan keluar dari kegelapan. Seorang wanita berpakaian kain kabung polos, wajahnya ditutupi topeng perunggu, dan rambutnya yang panjang diikat ekor kuda dengan tali merah. Sepasang mata indah bersinar dengan ungu muda. Hal yang paling menarik perhatian adalah tombak abu-abu biru yang dia pegang di tangannya, yang panjangnya sekitar 10 kaki, dengan ujung yang tumpul dan tumpul. Tetapi biksu muda itu menyipitkan matanya. Saya tahu bahwa pada saat ini, seseorang akan menyelinap keluar untuk memetik buah persik. Penembak wanita Lin Jinghong mengangkat tangannya dan menunjuk ke puncak-puncak 5 elemen. Jika kamu ingin pergi ke sana, kalahkan aku dulu. Dia tampak sangat enggan, dengan sedikit kemarahan dalam kata-katanya. Karena sejak awal, dia tidak berniat terlibat dalam situasi pembunuhan hari ini, bukan karena dia tidak mau menyelamatkannya, tetapi dia tahu bahwa semua bencana hari ini mungkin bukan kesempatan bagi Su Yi untuk berubah. Jika orang lain ikut campur, itu akan merusak peluang transformasi Su Yi. Tapi sekarang, dia harus berdiri. Karena biksu muda itu, terlalu berbahaya. Jauh lebih berbahaya daripada 3 kaisar surgawi yang muncul dalam ruang dan waktu tanpa akhir itu. Beku muda itu diam-diam berbalik, memandang ke arah penembak wanita, dan berkata dengan suara lembut, gadis kecil, jika biksu malang itu membaca dengan benar, sepertinya kamu belum membuktikan keabadian, kan? Pria bersenjata wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika saya tidak memiliki moral di tubuh saya, tidak sulit untuk menghentikan Anda, keledai botak. Biarawan muda itu tampak terkejut, sangat terkejut. Dia menatap penembak wanita untuk beberapa saat, dan kemudian berkata, aneh, masa lalu dan masa depanmu ditutupi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Bahkan kamu di depanmu penuh dengan variabel yang tidak dapat diprediksi. Nasib seperti ini memang benar. Tidak. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, karakter yang tidak jelas dan misterius yang tak terhitung jumlahnya diam-diam muncul di kedalaman matanya, dan ada aura takdir yang tak terlihat di sekujur tubuhnya. Tampaknya semakin menembus rahasia penembak wanita misterius itu. Tapi sesaat, sosok biksu muda itu berkedip, bibirnya berdengung, dan karakter di sepasang matanya hancur, dan darah serta air mata mengalir dari pupilnya.
Wajahnya berubah karenanya. Pada saat itu, dia mencoba untuk melihat melalui misteri nasib penembak wanita itu, tetapi dia hanya melihat jurang yang sangat dalam, kekuatan tabu melonjak. Sebelum dia bisa melihat lebih jauh, dia mengalami reaksi yang mengerikan. Bahkan jika dia segera berhenti, jiwa dan matanya masih mengalami pukulan berat. Semua ini membuat hati Zen biksu muda yang tak kenal takut itu bergetar. Dengan menghancurkan takdir dan menggabungkan tubuh dari 3 generasi, dia tidak hanya kembali ke tingkat abadi, tetapi latar belakangnya bahkan lebih baik daripada saat berada di puncaknya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dalam pertempuran pertama untuk menjadi seorang Buddha di zaman sekarang, dia menderita kehilangan yang kelam di depan seorang wanita yang belum menginjakan kaki di jalan yang kekal. Anda, biksu muda hendak mengatakan sesuatu. Pria bersenjata wanita itu mendengus dingin, dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menawarkan segel dao. Daoyin berbentuk persegi dan persegi, seukuran kepalan tangan. Ketika muncul, bumi tiba-tiba berubah, bintang-bintang bergerak, dan daratan ribuan kaki ini tiba-tiba berubah menjadi dunia rahasia yang misterius, benar-benar terpisah dari dunia luar. Biksu muda itu menjadi tenang. Sekilas dia tahu bahwa segel ini sangat istimewa, dan kekuatan aturan yang tercakup di Gunung Cisong membuat karakter abadi takut akan 3 poin. Bahkan ketika dia datang ke Gunung Cisong kali ini, dia juga menggunakan teknik rahasia tabu untuk menekan aura Taoisme, jadi dia tidak berani main-main tanpa izin. Tapi segel dao ini sangat menakutkan, mengabaikan aturan dan ketertiban Gunung Cisong, dan secara paksa membuka dunia rahasia kecil di sini, yang membuka mata para biksu muda. Pada saat yang sama, dia menahan rasa jijik di dalam hatinya. Asal-usul seorang wanita yang nasibnya dirahasiakan dan yang dengan santai mengeluarkan segel dao seperti itu, ditakdirkan untuk menjadi menakutkan. Mungkinkah itu murid tertutup dari Kaisar Langit tertentu? Atau apakah itu pewaris yang kuat dari sisi lain takdir? Sambil memikirkannya, biksu muda itu hanya bisa menghela nafas, mengapa ada begitu banyak karakter aneh di sekitar Sui. Pertama, 2 lelaki tua dengan asal yang tidak diketahui bertempur sampai ke Sungai Takdir, dan kemudian muncul Xiao Jian yang menghadapi 3 kaisar surgawi dengan kekuatannya sendiri. Tapi sekarang, siapa yang bisa membayangkan ada wanita bersenjata misterius yang bersembunyi di Gunung Cisong ini? Sambil memikirkannya, biksu muda itu maju selangkah. Ledakan. Dalam kehampaan, hantu gajah naga muncul secara tidak jelas. Saat biksu muda itu melangkah maju, hantu gajah naga itu melangkah keluar, mengguncang tempat rahasia itu. Nak, biksu yang malang menasihatimu agar lebih baik berhenti sekarang. Kamu harus tahu bahwa moralitasmu tidak cukup, tidak peduli berapa banyak harta yang kamu miliki, akan sulit untuk menghentikanku. Mata biksu muda itu jernih, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan besar ini untuk memetik buah dao. Yang paling penting adalah dia tidak hanya ingin memetik buahnya, tetapi juga masuk jauh ke dalam kesalahan ruang waktu untuk mengambil tripod kuno yang misterius. Ledakan. Saat suara terdengar, biksu muda itu terus melangkah maju, dan hantu gajah naga terus membesar, meremas alam rahasia, seolah ingin meledakkan alam rahasia. Biksu malang itu penyanyang, jadi dia bisa memaafkanmu dan tidak peduli dengan tindakanmu. Biksu muda itu berkata, jika tidak. Berbicara tentang ini, suaranya tiba-tiba berhenti, matanya melebar, dan bahkan langkahnya berhenti di situ. Melihat pria bersenjata wanita itu mengangkat tangannya, 7 atau 8 harta melayang dari langit. Ada pagoda dengan ratusan juta cahaya dan hujan yang kacau. Pagoda itu memiliki 33 lantai, dan 33 plakat digantung, melambangkan 33 surga. Di dalam setiap pagoda, ada suasana yang tabu dan menakutkan, tampaknya memegang 33. Monster tak tertandingi dengan kekuatan yang menakutkan. Ada gulungan kuno dengan prasasti yang ditinggalkan oleh banyak orang bijak, setiap kata menjadi hidup, berubah menjadi sosok orang bijak, menggelengkan kepalanya, membaca kitab suci, mencerminkan aura kekaguman yang kental dan tak terbatas. Ada pedang dao yang diukir dengan pola dewa dao pada bilahnya. Bagian dalam pedang menekan alam api penyucian 18 tingkat, dan kata, surga. Terukir di gagangnya, ada labu biru yang berakar pada kehampaan dan menelan cahaya dan hujan dalam ruang dan waktu. Selain itu, ada manik-manik roh berwarna-warni, mangkuk giok emas, dan sebagainya. Setiap jenis harta penuh dengan kekuatan menakutkan yang tak terkatakan, yang satu lebih tabu dan lebih misterius dari yang lain. Pada saat ini, kelopak mata biksu muda itu berkedut, dan wajahnya diterangi oleh cahaya berharga yang cemerlang, berkedip-kedip, berubah tanpa batas. Apakah ini cukup untuk mengalahkanmu? Pria bersenjata wanita itu bertanya dengan serius. Biksu muda itu menarik napas dalam-dalam, terlihat gadis itu, kamu memiliki latar belakang yang luar biasa, dan latar belakang keluargamu juga luar biasa, tapi... Menabrak. Sebelum selesai berbicara, pria bersenjata wanita itu mengangkat tangannya lagi, dan lebih dari 10 jenis harta karun muncul, yang masing-masing lebih menakutkan daripada kekuatan kelompok sebelumnya. Kulit biksu muda itu kesemutan, dan jantung sennya bergetar. Harta karun itu, hanya nafasnya,
membuatnya merasakan tekanan dan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada penguasa di dalamnya, dan cahaya Buddha mengalir seperti laut, dan telah berevolusi menjadi pesona cahaya Brahma yang sempurna dan tak terukur, yang tampaknya benar-benar hidup setiap saat. Biksu muda itu hampir membeku. Jika dia tidak salah, penguasa ini dipoles oleh peninggalan Natal dari kekuatan besar Buddha. Dan aura penguasa bahkan melampaui cakupan prajurit Taois abadi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa penguasa ini hanyalah salah satu dari puluhan harta, di antara harta lainnya, ada yang lebih tabu dan lebih menakutkan dari penguasa ini. Untuk sesaat, biksu muda itu benar-benar terkejut. Siapa wanita misterius ini? Mengapa dia bisa memiliki begitu banyak harta misterius? Mengapa orang tuanya begitu rela memberikan begitu banyak harta yang bahkan membuat kaisar mengingini, kepada seorang gadis kecil seperti dia yang belum mencapai keabadian? Hanya, pikiran biksu muda itu begitu keras dan tenang, tetapi saat ini dia tidak tahu harus berkata apa. Dia telah berlatih selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan dia telah melihat harta langka yang tak terhitung jumlahnya di sungai takdir yang panjang. Tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang gadis kecil dengan begitu banyak harta yang benar-benar tidak masuk akal. Lebih dari keterlaluan, itu gila. Apakah itu cukup? Kata penembak wanita itu. Biksu muda itu terdiam. Dia menyadari bahwa penembak wanita yang dia temui hari ini jauh lebih sulit dan menyusahkan daripada Xiao Jian yang melawan 3 kaisar surgawi. Kekuatan lawan memang tidak perlu disebutkan, tapi harta karun lawan semuanya adalah hal yang tabu di jalan abadi. Apa artinya ini? Bagaimana biksu muda itu tidak mengerti? Di belakang penembak wanita ini, pasti ada kekuatan yang kuat dengan latar belakang yang tak terduga. Disinilah menjadi rumit. Beku muda itu merasa sangat tertekan, tetapi akhirnya berkata dengan tegas, beku yang malang ingin mencobanya. Jejak sarkas muncul di mata pria bersenjata wanita itu, apakah menurutmu jika kamu bisa mengalahkanku, kamu juga bisa mendapatkan harta ini di sakumu, yang akan menjadi kejutan. Biksu muda itu berkata dengan tenang, jika takdir datang, itu akan terjadi secara alami, dan gadis, kamu juga tahu bahwa agama Buddha kita adalah metode takdir yang paling penting, dan di mata biksu yang malang, bertemu gadis itu hari ini berarti bahwa takdir telah tiba. Maka kamu bisa mengambilnya sebanyak yang kamu mau. Jika kamu bisa mengambilnya, itu keahlianmu. Pria bersenjata wanita itu terkekeh dan melambaikan tangannya dengan kasar. Ledakan, lusinan harta meraung. Semua jenis kekuatan menakutkan muncul di dunia rahasia ini. Meskipun biksu muda itu sudah bersiap untuk pertempuran besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah ketika berhadapan dengan kekuatan dari lusinan harta terlarang ini. Dalam sekejap, biksu muda itu terjebak dalam berbagai pengeboman, dan dalam beberapa kedipan, dia terluka parah. Dahinya hampir hancur oleh segel dao. Hal yang paling menakutkan adalah pisau terbang mengenai jantungnya. Kengerian pedang akan mengganggu pikiran zennya yang tidak bisa dihancurkan. Tidak jauh, Lin Jinghong melihat pemandangan ini, dan sudut bibirnya berkedut. Jika ayahnya dan para tetua dalam keluarga melihat bahwa dia gagal mengalahkan keledai botak dengan begitu banyak harta, dia akan dirugikan oleh bumi itu, menghancurkan harta bar. Tapi tidak mungkin, yang membiarkan dirinya disegel oleh bodi patriark sepanjang waktu, dan menyegel begitu banyak sekaligus, terlalu sulit untuk membuka segel itu satu persatu. Lin Jinghong menghela nafas diam-diam, mengerutkan kening. Suyi telah membuktikan keabadian, tapi dia belum membuka segelnya, sayang sekali. Tidak jauh dari sana, hidung biksu muda itu memar dan wajahnya bengkak, tubuhnya berdarah, dan dia dibunuh oleh segala macam harta dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi Lin Jinghong mengerutkan kening, melihat melalui tempat rahasia kecil ini, melihat ke kedalaman langit, sedikit kekhawatiran diam-diam muncul di alisnya. Situasi Xiao Jian sangat buruk. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2691. Di luar alam para dewa, ruang dan waktu tanpa akhir benar-benar kacau. 3 kaisar surgawi memiliki momentum yang menakutkan, dan mereka menembak satu demi satu, setiap pukulan menghancurkan ruang dan waktu, dan kemegahan ilahi mendatangkan malapetaka. Para pertapa lain yang tersebar dalam ruang dan waktu tanpa akhir telah menghindari jauh, jangan sampai mereka terpengaruh. Xiao Jian terus batuk darah. Semua jubahnya sobek, berlumuran darah, dan kulitnya pucat dan transparan. Tapi sosoknya tidak pernah mundur. Masih berdiri di sana, tertancap di sana seperti paku, tidak memberi seinci pun. Di tangannya, sebagian besar pedang panjang berselubung telah ditarik keluar, energi pedang bersinar terang, dan kekuatan pedang yang dipancarkan memblokir serangan dari 3 kaisar surgawi berkali-kali. Selain itu, kekuatan pedang tak terbatas juga menyebar di dinding batas ruang waktu di belakang Xiao Jian, memblokir semua aliran pertempuran. Tapi dengan cara ini, Xiao Jian menderita pukulan yang lebih parah. Oh, aku tidak melihatnya, tapi dia masih seorang sarjana yang penyanyang, dan dia tidak ingin melihat dunia para dewa dihancurkan. Kaisar Yao Guang mencibir. Di matanya, tindakan Xiao Jian saat ini benar-benar berlebihan dan sangat bodoh. Jangan katakan itu,
Tuhan memiliki keutamaan untuk mencintai kehidupan, dan pikiran rekan Taois Xiao Jian ini mampu memberikan 4 kata untuk membantu dunia. Kaisar Surgawi yang selalu membenci menghela nafas, jika bukan karena perlawanannya yang keras kepala, aku benar-benar tidak ingin membunuh seorang pendekar pedang dengan karakter yang luar biasa. Sungguh konyol, pria brengsek yang membantu dunia, menurutku, hanya kurang hati. Mata Kaisar Ling Tian penuh sarkasme. Selama percakapan, ketiga Kaisar Surgawi tidak mengendurkan serangan mereka sama sekali, dan serangan itu seperti badai yang dahsyat, dengan teror yang tak terbatas. Dentang, dari telapak tangan Xiao Jian, pedang panjang itu dicabut lagi. Namun, energi dan semangatnya sepertinya telah diambil, rambut panjangnya kehilangan kilau, dan kulitnya pecah-pecah, seolah-olah dia telah menua bertahun-tahun secara tiba-tiba. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Berdiri di sana dengan tenang, dengan sekuat tenaga, dia menghunus pedangnya dengan segala cara. Hidup dan mati, sukses atau gagal, ketika dia harus peduli, dia tidak akan memberikan 1 inci pun, dan ketika dia seharusnya tidak peduli, dia tidak akan terganggu sama sekali. Bibirnya bergerak, seolah bergumam pada dirinya sendiri, langit dan bumi adalah tungku, alam adalah pekerjaan. Setiap kata begitu sulit dan berat. Dan pedang panjang dengan sarung di tangannya tiba-tiba bersinar pada saat ini, seolah-olah dia akan hidup kembali dari kesunyian. Mata ketiga Kaisar Surgawi sedikit memadat. Tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama telah membuat mereka sadar akan kengerian Xiao Jian, jadi mereka tidak pernah mengendur, mencoba menghentikan Xiao Jian untuk mencabut pedang panjang misterius itu dengan sarungnya. Semua orang tahu bahwa begitu Xiao Jian berhasil, pasti akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Dan ini, tidak ada yang bisa mentolerir. Ledakan, serangan mereka menjadi lebih menakutkan, dan sosok Xiao Jian bergetar karenanya, dan bahkan penghalang ruang waktu bergetar hebat, seolah-olah ada tanda-tanda akan rusak kapan saja. Xiao Jian mengerutkan kening, tetapi dia tidak pernah putus asa, darah masih mengalir dari bibirnya, dan dia melanjutkan, Yin Yang. Setiap kata seperti mantra Dao, yang membuat kekuatan pedang yang keluar dari pedang yang terselubung semakin menakutkan. Tapi vitalitas Xiao Jian sepertinya berkurang, dan ada tanda-tanda penuaan di sudut alis dan matanya. Hanya matanya yang jernih dan tenang seperti sebelumnya. Untungnya, ketika dia akan menggunakan semua minyak dan lampunya, hanya tersisa 3 inci, dan seluruh pedang Dao benar-benar bisa terhunus. Tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan tiba-tiba membombardirnya. Telapak tangan sebesar langit berbintang, dan itu membawa badai bencana yang mengerikan hanya dengan 1 pukulan. Kocok Xiao Jian, sosok yang goyah itu sepertinya tidak tahan lagi, dan mundur beberapa langkah. Daging dan darah tubuh terguncang dari banyak retakan. Hal yang paling menakutkan adalah ada banyak celah besar di penghalang ruang waktu di belakang Xiao Jian. Dengan kata lain, penghalang ruang dan waktu di depan domain dewa ini hancur. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya yang tinggi dan tinggi muncul, mengenakan jubah abu-abu, dengan kepala disanggul, dan sosoknya kurus dan tinggi. Itu adalah Kaisar Etian. Dengan bergabungnya dia, situasi Xiao Jian yang sudah genting menjadi lebih buruk. Xiao Jian dengan kuat menggenggam pedang panjang berselubung dengan kedua tangan, dan menariknya dengan mengorbankan nyawanya. Pedang itu terpisah dari sarungnya, hanya tersisa 2 inci. Cepat dan pergi ke Five Elements Peak untuk memetik buah Dao. Kaisar Etian berteriak dengan suara yang dalam. Nyonya Ziking, Meng Tianya, dan lebih dari selusin Raja Surgawi lainnya dikirim, menjarah dari arah lain menuju domain dewa di luar penghalang ruang dan waktu. Xiao Jian mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Untuk arang, Xiao Jian menggertakkan giginya, suaranya seperti keluar dari giginya, sepertinya sangat sulit, seolah setiap kata menghabiskan hidupnya. Dentang, cabut pedang panjang 1 inci lagi. Hanya inci terakhir yang tersisa. Hentikan dia. Keempat Kaisar Surgawi terus menatap gerakan Xiao Jian, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari situasi tegang. Pada saat ini, mereka tidak lagi menahan tangan mereka, dan masing-masing dari mereka menjadi kejam, semuanya menggunakan metode mereka yang paling kuat. Ledakan, kekacauan ruang waktu tanpa akhir. Di belakang Xiao Jian, penghalang ruang dan waktu meledak, tidak mampu menghentikan semburan pertempuran yang mengamuk. Semua orang tahu bahwa selama semburan perang menyebar ke dunia domain dewa, seluruh domain dewa akan dihancurkan. Tidak ada ketegangan sama sekali. Tapi saat ini, Xiao Jian menggigit ujung lidahnya. Seolah-olah benar-benar menyulut sumber kehidupan yang tersisa di tubuhnya, suara yang awalnya kasar dan serak tiba-tiba bergema seperti Hong Zhongdalu pada saat ini. Segudang benda untuk tembaga. Setiap kata bergema melalui ruang dan waktu tanpa akhir. Dan di telapak tangan Xiao Jian, pedang itu keluar dari sarungnya. Nyanyian pedang rendah, dan sarungnya berdengung. Pedang panjang yang lahir dari langit digenggam oleh darah dan daging Xiao Jian, dan dia memotongnya di udara. Satu pedang, sederhana dan sederhana. Ruang dan waktu yang tak berujung tampaknya berubah menjadi tungku yang mengamuk, dan pedang yang tak terbatas itu dimaksudkan untuk dibakar.
Nyala api itu menyilaukan, berkobar, dan luas, dan api itu penuh dengan niat pedang yang melonjak, cerah, dan agung. 4 kaisar surga dan para pertapa yang didistribusikan dalam ruang dan waktu tanpa akhir segera dibakar seolah-olah berada di dalam tungku. Lapisan penghalang ruang waktu telah dicairkan. Serangan bersama dari 4 kaisar surgawi menghilang dan hancur dalam niat pedang yang membara. Jeritan melengking terdengar, dan beberapa sosok keabadian dengan Taoisme yang lemah berubah menjadi arang hangus dalam sekejap, lalu roboh menjadi bara api dan layu. Apa yang abadi dan abadi, apa yang ada dari zaman kuno, semuanya menjadi gelembung dan hancur di pedang seperti tungku hari itu. Dunia adalah tungku, dan alam adalah sebuah karya. Yin dan Yang adalah arang, dan segala sesuatu adalah tembaga. Setiap kata terdengar seperti membaca kitab suci, bergema dalam ruang dan waktu yang membara tanpa akhir, seperti nyanyian pedang yang tahan lama. Kekuatan pedang ini terlalu menakutkan, keberuntungan diubah menjadi pekerjaan, artinya semua keberuntungan diambil, semuanya tembaga, artinya, semuanya tidak bisa dimurnikan. Ketika pedang digunakan untuk mengubah ruang waktu yang tak berujung menjadi tungku, semua yang ada di dalamnya tidak ada bedanya dengan sepotong tembaga yang dibakar oleh api arang. Sosok Kaisar Yao Guang mundur dengan keras, dan dia terus bertepuk tangan, mencoba menerobos niat pedang yang membara tanpa henti. Tapi kulitnya hitam hangus, tak bisa dikenali, seperti sepotong kayu menghitam. Pada akhirnya, seluruh tubuh hancur, dan bara api yang tak terhitung jumlahnya tersebar, sebelum akhirnya terlepas. Tapi keseluruhan sosok itu kabur dan tidak nyata. Merusak, raungan bergema, dan Kaisar Kebencian Abadi membuka matanya yang marah, menyimpulkan segel Dao, dan terus membombardir dan membunuh, dengan aura yang menakutkan. Namun pada akhirnya, masih dibombardir oleh niat pedang yang membara, sosok itu retak dan rusak, dan seluruh orang itu diledakkan, hanya menyisakan gumpalan jiwa yang tersisa. Sebagai perbandingan, Kaisar Lingtian dan Kaisar Etian jauh lebih baik. Masih bisa dipukul keras. Yang pertama memblokir niat pedang yang membakar tanpa akhir, tetapi menderita dampaknya, batuk darah, dan berada di ambang kelelahan. Yang terakhir ditusuk melalui perut dengan niat pedang. Niat pedang yang membakar lukanya, menghilangkan vitalitasnya, dan tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Di bawah satu pedang, ruang dan waktu yang tak berujung terbakar, 4 kaisar surgawi terluka parah, dan sosok abadi yang tak terhitung jumlahnya mati di lautan api. Bahkan setelah pertempuran yang melanda dunia Guts Domain dibatalkan. Melihat dari Guts Domain, ruang dan waktu yang tak berujung itu langsung diliputi oleh api yang tak berujung, dan nyanyian pedang itu seperti gelombang, yang berlangsung lama. Adegan itu mengejutkan dan menumbangkan imajinasi. Kelompok Raja Surgawi yang baru saja mengambil kesempatan untuk keluar dari batas ruang waktu dan menjarah ke domain dewa tidak dapat menahan keringat dingin. Sebelumnya, jika mereka lebih lambat, mereka mungkin akan terkubur dalam api. Berjalan, Nyonya Ziking mengertakkan gigi, terlepas dari semua ini, dia terus menjarah menuju alam dewa bersama dengan para Raja Surgawi itu, mengarah ke puncak-puncak 5 elemen. Dalam ruang dan waktu yang tak berujung, lautan api menghilang, dan nyala api menjadi redup dan sunyi. Ada jejak pembakaran dan pembakaran di mana-mana, dan harta yang ditinggalkan oleh beberapa sosok abadi setelah kematian mereka telah dilebur menjadi potongan-potongan materi abadi, tersebar dalam ruang dan waktu, seperti kelap-kelip meteorit. Wajah keempat kaisar langit suram dan menakutkan. Satu pedang, mereka semua terluka parah. Hal terburuk adalah kebencian abadi dari kaisar langit, avatar Dao Agung telah dihancurkan, hanya menyisakan sisa jiwa yang akan menghilang. Kaisar Yao Guang tidak tahan lagi, sosoknya ilusi seperti gelembung, dan dia sangat menderita. Namun, mereka semua memperhatikan bahwa Xiao Jian tidak dapat bertahan lagi. Pendekar pedang yang menakutkan ini seperti seorang sarjana, tubuhnya roboh, vitalitasnya redup, dan sumber hidupnya di ambang kelelahan darahnya menodai jubahnya yang robek dan rambut panjangnya menjadi merah, dan wajahnya yang pucat dan transparan penuh dengan abu-abu tua, dan energi mati. Meski begitu, dia tetap berdiri di sana dengan sosok lurus. Tapi semua orang bisa melihat bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Yang terpenting, sarung dan pedang panjang di tangan Xiao Jian telah menghilang, berubah menjadi gulungan kuning berlumuran darah. Semua ini membuat keempat kaisar surga merasa percaya diri. Xiao Jian, apakah kamu masih bisa membuat pedang kedua? Kaisar Yao Guang berteriak keras. Kamu mempertaruhkan nyawamu, tetapi pada akhirnya sulit untuk membalikkan keadaan. Mengapa repot-repot? Kaisar Lingtian berbicara dengan dingin. Bahkan jika tiruan Dao saya dihancurkan, Anda dapat melihat bahwa para Raja Surgawi itu telah membunuh Gunung Cisong di alam dewa, dan Anda tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Kaisar Langit Benci Abadi berkata dengan tegas. Sedih, menyedihkan, menyedihkan. Etiandi menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu, tidak peduli siapa yang datang, dalam pertempuran untuk menentukan jalan ini, lengan belalang itu pasti menghalangi lalu lintas, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Sui. Dengan kata lain, itu penuh dengan penghinaan.
Dari awal hingga akhir, Xiao Jian berdiri di sana dengan tenang, ekspresinya sama sekali tidak bergerak. Dia menundukkan kepalanya, melihat gulungan berlumuran darah di tangannya, dan berkata dengan suara rendah. Para sarjana memperhatikan orang yang berani menjadi yang pertama di dunia, dan mencari kebenaran dari orang yang bunuh diri untuk menjadi baik hati, sementara pendekar pedang acuh tak acuh terhadap hidup dan mati, dan akan mati tanpa penyesalan. Dia menoleh dengan susah payah, melihat dunia domain dewa, seolah-olah dia melihat puncak-puncak 5 elemen di kejauhan. Jadi bagaimana jika aku mati? Dia pasti akan selamat. Ada sedikit kerumitan di matanya. Ada keengganan untuk membunuh musuh dan menyelamatkan langit. Tapi, jangan menyesal. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2692. Xiao Jian berdiri di sana, vitalitasnya lewat. Adegan ini sepenuhnya dilihat oleh 4 kaisar surgawi. Mereka tidak pernah melakukannya lagi. Bukan rasa takut, tapi tidak perlu lagi mengambil risiko. Dan menurut perkiraan mereka, dalam waktu singkat, Xiao Jian akan mati sepenuhnya karena kehabisan vitalitas. Oleh karena itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menahannya dengan kuat di sini dan melihatnya mati dengan tenang. Apakah itu layak? Tiba-tiba, Kaisar Etian bertanya. Xiao Jian melirik ke 4 kaisar surgawi, dan berkata, seorang pria mengorbankan hidupnya demi kebenaran, dan seorang pendekar pedang lebih suka bertahan daripada menyerah. Tidak ada gunanya menilai apakah itu layak atau tidak. Suaranya kasar dan serak. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap gulungan kuning berlumuran darah di tangannya, dan sesosok muncul di benaknya. Itu adalah seorang wanita, lembut dan ramah, dengan alis dan mata yang lembut. Kakak, aku khawatir aku tidak akan melihatmu lagi dalam hidup ini, tetapi ketika Suyi mewarisi segalanya dariku, dia harus mengingatmu menyukaiku, kan? Xiao Jian bergumam di dalam hatinya. Sejak kecil, dia hanya ingin belajar, dan ingin menjadi seorang guru ketika dia besar nanti. Tapi takdir tidak bisa ditebak. Dia akhirnya memulai jalur budidaya pedang. Adapun kakak perempuannya, dialah yang meninggalkan pena di tangannya dan mengambil pedang di tangannya. Tidak masalah. Seharusnya aku sudah lama menghilang di dunia ini. Alasan mengapa aku bertahan saat itu bukanlah untuk mencari Taoisme, tetapi untuk bertemu denganmu lagi suatu hari nanti. Sekarang aku melihatnya. Di masa depan, yang lain aku akan mengingat semua ini. Petik 2. Mata Xiao Jian melembut. Darah di sudut bibirnya sudah mengering, dan vitalitas tubuhnya menghilang dengan cepat, dan bahkan sosok yang selurus tombak pun menjadi ilusi. Tampaknya akan menghilang. Saat ini, Xiao Jian tiba-tiba ingin minum, dan juga ingin bersulang 6 gelas anggur. Bersulang untuk dunia luas yang indah dan indah ini. Hormati kendo yang ada di hati saya. Bersulang untuk buku-buku yang telah dibaca. Secangkir rasa hormat untuk adikku yang lembut dan ramah. Bersulang untuk Suyi, pria yang telah memenangkan persetujuannya dan menganggapnya sebagai orang kepercayaan. Juga hormati, minumlah untuk dirimu sendiri. Namun, tidak ada alkohol padanya. Sayang sekali dalam hidup. Xiao Jian menghela nafas. Dia menutup matanya, tidak mau melihat musuh-musuh itu lagi. Tidak ada yang tahu bahwa pada puncaknya, membunuh Kaisar Langit seperti merobek lukisan. Tidak ada yang tahu bahwa bahkan pada saat ini, dia masih tidak putus asa, juga tidak meletakkan pedang di tangannya. Penanam pedang, mati dalam pertempuran. Hal yang sama berlaku untuk para sarjana. Ini hati, itu bangga. Ini adalah hal yang biasa di mata Xiao Jian. Di kejauhan, keempat kaisar surgawi saling memandang, meskipun mereka dapat melihat bahwa Xiao Jian akan mati, tidak ada yang berani ceroboh. Sebaliknya, dia lebih berhati-hati dari sebelumnya. Hal yang paling ditakuti di dunia adalah serangan balik yang nekat dari musuh sebelum kemenangan. Dan mereka tidak akan memberi Xiao Jian kesempatan seperti itu. Ini dia. Tiba-tiba, Kaisar Ling Tian berbisik. Tiba-tiba, mata mereka tertuju pada domain dewa, di puncak-puncak 5 elemen di Gunung Cisong. Di dunia rahasia kecil itu. Ledakan. Biksu muda itu ditembaki oleh sebuah pagoda, dia terhuyung-huyung dan memuntahkan darah, dan sebelum dia bisa berdiri diam, harta lainnya telah tiba. Bentak. Seorang penguasa ditampar wajahnya, meninggalkan noda darah, yang tidak terlalu menyakitkan, tetapi hinaannya kuat. Hantu orang bijak yang tak terhitung jumlahnya berubah dari kata-kata duduk-duduk, membaca kitab suci, benar-benar menghalangi jalan keluar para biksu muda. Ada juga pedang dao bersiul, pisau perang mengaum, dan puluhan harta dibombardir dengan liar. Biksu muda itu sangat malu, sengsara dan sedih. Dia berencana untuk bertindak dengan cara yang sederhana, mengambil keuntungan dari kaisar surgawi lainnya yang tidak memperhatikan, memetik buah dao suyi, dan merampok dewa itu. Tripod kuno yang misterius. Siapa sangka, tetapi bertemu dengan wanita yang sama sekali tidak masuk akal, dan sejumlah besar harta yang sama sekali tidak masuk akal. Dia baru saja mendapatkan dao, menyatu dengan tubuh generasi ketiga, dia bisa mendorong semuanya secara horizontal, dan membiarkan lawan level Kaisar Langit itu juga merasa sedih. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan dikalahkan sebelum dia menunjukkan kekuatan ilahi?
Nak, meskipun harta karun ini sangat kuat, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan harta karun ini sama sekali, dan kamu tidak dapat membunuh biksu yang malang itu, mengapa kamu tidak bisa berhenti di sini? Biksu muda itu berkata, selama gadis itu mundur selangkah, biksu yang malang itu berjanji untuk segera pergi dan tidak terlibat dalam urusan hari ini. Dia tampak serius, tetapi wajahnya memar dan hidungnya bengkak, dan kepalanya dipenuhi pukulan, yang tampak konyol. Lin Jinghong mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka keledai botak itu begitu ulet, sepertinya dia dalam situasi yang mengerikan, tetapi lukanya tidak serius. Pada akhirnya, aku masih terlalu lemah. Lin Jinghong sangat tertekan. Pada saat ini, dia ragu apakah akan mematahkan belenggu di tubuhnya secara paksa. Dengan cara ini, dia bisa menginjakkan kaki di jalan abadi dalam sekejap. Tetapi ketika dia memikirkan konsekuensi dari mematahkan belenggu di tubuhnya secara paksa, Lin Jinghong merasa kusut dan sakit kepala. Lihat, Xiao Jian tidak tahan lagi, para Raja Surgawi itu telah membunuh Gunung Cisong. Tiba-tiba, biksu muda itu berkata, saat ini, satu-satunya yang benar-benar bisa menyelamatkan Su Yi adalah kamu, Nona. Tidak perlu diingatkan, Lin Jinghong sudah memperhatikan semua ini. Pedang Xiao Jian membuatnya kaget dan takjub, berpikir jika ayahnya melihatnya, dia pasti akan menghargainya. Tapi Xiao Jian masih gagal membunuh para kaisar surgawi yang bisa membunuh mereka. Tetapi saat ini, lebih dari 10 Raja Surgawi itu telah membunuh Gunung Cisong. Ini membuat jantung Lin Jinghong berkedut. Wajah yang tersembunyi di bawah topeng perunggu berkedip-kedip. Ini masalah besar, ayo keluar semua. Lin Jinghong menggertakkan giginya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba terkejut, dan menyadari bahwa ada perubahan. Puncak 5 elemen puncak. Pada platform 5 elemen Dao, kabut kacau beredar, dan 5 warna kecemerlangan ilahi padat. Su Yi duduk bersila, diam dan tidak bergerak. Namun, dia sebenarnya terjaga sepanjang waktu dan melihat semua yang terjadi. Dia tidak menyangka Xiao Jian akan berdiri sendiri dan membunuh ruang dan waktu tanpa akhir. Tanpa diduga, pria yang menyebut dirinya seorang sarjana ini akan mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya sendiri. Su Yi tidak tahu betapa mengerikannya pertempuran dalam ruang dan waktu tanpa akhir, tetapi melihat sosok Xiao Jianing yang tak henti-hentinya, Su Yi terdiam untuk waktu yang lama. Hatiku tidak bisa tenang. Ini ulama. Tidak, ini adalah sarjana sejati. Saya telah membaca ribuan buku dan melakukan perjalanan ribuan mil dengan pedang. Bagi Xiao Jian, membaca berarti berlatih ilmu pedang, dan berlatih ilmu pedang berarti membaca buku. Tidak ada yang tahu berapa banyak buku yang telah dibaca Xiao Jian dan berapa banyak jalan yang telah dia lalui dalam hidupnya. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak pasang surut yang dialami Xiao Jian dalam hidupnya, dan berapa banyak hal indah yang telah dia alami. Di masa lalu, Su Yi memiliki kesan samar tentang Xiao Jian, dia hanya tahu bahwa dia adalah eksistensi yang kuat yang telah merebut sinar takdir dan bertahan dengan cara yang istimewa. Adapun seberapa kuat Xiao Jian, Su Yi masih belum tahu. Belum lama ini, dia minum dan mengobrol dengan Xiao Jian, dan lambat laun menyadari bahwa ada begitu banyak buku di perut Xiao Jian, dan sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Mungkin berlebihan untuk menggambarkannya sebagai Maha Tahu, tetapi Su Yi tidak dapat menemukan siapapun yang dapat dibandingkan dengan Xiao Jian. Dan berpikir bahwa Xiao Jian adalah kehidupan ketiganya, Su Yi terkadang merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya, mungkin karena kehormatannya. Tapi sekarang, Su Yi sama sekali tidak senang. Karena Xiao Jian sedang sekarat. Juga karena, pada saat ini, dia hanya bisa menonton tanpa daya, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kekuatan asli pada platform 5 elemen Dao bisa saja dianggap enteng olehnya. Itu mudah dikendalikan, tetapi sesuatu terjadi. Saat dia menyempurnakan kekuatan aslinya, kekuatan misterius yang tak terlukiskan muncul, tidak hanya menghentikannya, tetapi juga menekannya sepenuhnya. Kekuatan misterius itu sangat menakutkan dan sombong, penuh dengan kekuatan yang tak terlukiskan, dan sepertinya mampu menekan segalanya. Bahkan jika Su Yi mencoba yang terbaik, dia hanya bisa bersaing dengan lawannya. Baik pedang 9 penjara maupun sarungnya yang membusuk tidak dapat digunakan, seolah-olah disegel oleh kekuatan yang tak terlihat. Ini adalah pertama kalinya Su Yi mengalami hal seperti itu sejak dia berlatih. Bagaimana pedang 9 neraka bisa ditekan? Ada setan pertama di sarung busuk, jadi bagaimana Anda bisa rela melihat sarung busuk disegel oleh kekuatan eksternal? Setelah memikirkannya, Su Yixi hanya bisa mengaitkan semua ini dengan kekuatan misterius itu. Dan dia tidak bisa mundur sama sekali, hanya ada dua pilihan di hadapannya. Entah ditekan oleh kekuatan misterius itu. Baik pergi mengalahkan satu sama lain. Untungnya, saat dia terus mengendalikan kekuatan asli Gunung Cisong, dia perlahan-lahan bisa bergulat dengan kekuatan misterius itu. Tapi, itu saja. Sebelum benar-benar mengalahkan lawan, dia hanya bisa bertahan di platform 5 elemen. Hal inilah yang membuat Su Yi merasa tertekan. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya apa yang dialami Xiao Jian. Sekarang Xiao Jian akan mati,
dia hanya bisa menonton tanpa daya. Seseorang datang. Huang Ke tiba-tiba berkata, jangan salahkan saya karena kejam. Saya terbuat dari aturan dan ketertiban. Anda belum benar-benar mengendalikan sumber kekacauan di Gunung Cisong, dan saya tidak dapat mematuhi perintah Anda. Jika Anda mengganggu urusan hari ini, kamu, hati-hati. Suyi memperhatikan bahwa lebih dari selusin sosok dengan aura menakutkan datang dari langit jauh. Sangat cepat. Sebelum itu, dia telah melihat selusin sosok telah menghentikan Hebo dan Buddha Gongye. Pada saat itulah dia tahu bahwa pihak lain adalah penguasa surgawi dari takdir alam abadi kelima. Masing-masing jauh dari mampu bersaing dengan dia sekarang. Tapi sekarang, Raja Surgawi itu telah turun ke wilayah dewa, membunuh mereka. Suyi mengerutkan kening. Saat ini, jika seseorang mengambil kesempatan untuk membunuhnya, dia benar-benar tidak memiliki perlawanan sama sekali. Kecuali, memilih untuk ditekan oleh kekuatan misterius. Namun, Suyi tidak akan melakukannya. Dia memiliki firasat bahwa jika dia ditekan oleh kekuatan misterius itu, konsekuensinya akan lebih buruk daripada dibunuh oleh musuh. Namun, bukan berarti tidak ada cara lain, seperti habis-habisan, dengan mengorbankan nyawa jin dan Taoisme, berkelahi. Begitu saya memikirkan hal ini, Nyonya Ziking, Meng Tianya, Sun Tianjun dan lebih dari selusin sosok Raja Surgawi muncul di bawah langit yang jauh. Asal-usul kekacauan di tempat ini masih ada. Ini seperti terjebak dalam rawa. Kecuali kamu menekan Tao, kamu tidak akan bisa bergerak. Sun Tianjun menghela nafas, aku benar-benar ingin menghancurkan alam dewa ini. Untuk Raja Surgawi seperti mereka, God's Domain terlalu rapuh, seperti rawa kecil, dan mereka seperti naga, jika mereka ingin berjalan di rawa kecil ini, mereka hanya dapat mengecilkan tubuh mereka dan menekan tindakan mereka. Sama seperti saat ini, mereka telah menekan semua moralitas mereka sebelum mendekati tempat yang mereka anggap sebagai rawa kecil dari wilayah dewa. Setelah memetik buah Dao, belum terlambat untuk menghancurkan alam dewa ini, kata Meng Tianya, maju selangkah, berdiri di atas kehampaan tinggi seperti itu, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan duduk bersila di atas 5 elemen jalan di udara Suyi di atas panggung meraihnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2693. Lebih dari 10 Raja Surgawi ini dapat merajalela di langit abadi dan menjadi raksasa di jalan abadi, masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang luar biasa. Pengalaman pertempuran sekaya pengalaman orang minum air dan makan. Tidak ada omong kosong sama sekali, setelah serangan Meng Tianya dari udara, Raja Surgawi lainnya segera siap bertarung. Jangan takut 10.000, untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, Suyi tampak seperti ikan di atas talenan, mengambil apa yang bisa dia berikan dan terima, tetapi sebelum menjatuhkannya, tidak ada yang akan ceroboh. Ledakan. Dengan genggaman Meng Tianya, itu menyebabkan kejutan besar di dunia God's Domain, mempengaruhi seluruh dunia. Kekuatan yang tak terbayangkan seperti itu bisa disebut satu tangan asli yang menutupi langit. Itu menutupi langit domain dewa. Dan tujuannya adalah menuju Suyi. Pada saat ini, Suyi menyaksikan dengan tenang, energi di tubuhnya meraung, dan bibit zaman yang berakar di lautan kekacauan sepertinya langsung terbakar. Ini adalah dogan abadi miliknya. Cukup gunakan metode rahasia yang tabu, dan dengan mengorbankan perilaku merusak diri sendiri, Anda dapat menampilkan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan Anda sendiri. Sayang sekali, belum lagi keraguan. Pada saat hidup dan mati, Suyi tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Dia pasti tidak akan tertangkap begitu saja seperti ini. Tetapi juga pada saat ini, sesuatu terjadi. Dengan kata lain, ada 3 kecelakaan yang terjadi hampir bersamaan. Sosok melamun dan ramping muncul di platform 5 elemen. Dia berjongkok, mengulurkan tangan batu giok yang ramping dan sebening kristal, dan menekannya di bahu Suyi yang sedang duduk bersila. Maaf saya terlambat. Suara wanita itu terdengar seperti mata air manis di hati Suyi. Ada jejak rasa bersalah di wajah giok yang cantik dan cantik itu. Dan saat dia berbicara, sebuah kekuatan melonjak ke tubuh Suyi, menutupi akar Dao abadi yang baru dinyalakan. Setelah itu, Eternal Dao Gen kembali diam, dan teknik terlarang yang akan dilakukan Suyi juga terputus. Dia melihat wajah yang akrab di dekatnya, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Sining. Dan pada saat yang sama ketika Sining muncul, di alam rahasia kecil itu, Lin Jinghong menggertakkan giginya dan mengeluarkan jimat ungu dari mansetnya. Jimat rahasia hanya berukuran 3 inci, dan terukir di atasnya adalah 2 karakter aneh yang bukan milik dunia ini. Lin Sun. Ketika Lin Jinghong tidak ragu untuk menggunakan kartu truf terkuat di tubuhnya, dia tiba-tiba berteriak kaget. Itu juga saat ini, seekor domba hitam keluar dengan tenang dari kegelapan, matanya redup, dan dia mengangkat kuku kanannya. Tapi sebelum dia bisa melakukan apa saja, telapak tangan yang dipegangnya ke arah Suyi dari langit tiba-tiba hancur di tengah jalan. Hal yang paling aneh adalah bahwa kekuatan telapak tangan itu begitu kuat sehingga menyebabkan seluruh domain dewa terkena dampaknya, tetapi ketika kekuatan telapak tangan itu meledak, ia diam-diam terhapus.
Hei Yang tercengang sesaat, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok wanita yang diam-diam muncul di samping Suyi. Apakah dia yang bergerak? Domba hitam terkejut. Tidak sulit untuk meredakan serangan Tianjun secara diam-diam. Tapi saat lawan bergerak, dia tidak menyadarinya sama sekali. Sungguh luar biasa. Siapa wanita ini? Lin Jinghong, Hei Yang, dan Sining. Ketiga variabel itu terjadi hampir bersamaan. Dua yang pertama harus melakukan sesuatu, tetapi semuanya berhenti pada saat-saat kritis. Karena, pukulan fatal bagi Suyi telah terhapus secara diam-diam. Di bawah langit yang jauh, Meng Tiannya mengerutkan kening. Nyonya Ziking, Sun Tianjun, Lingzu Tianjun, dan lainnya melihat ke tempat yang sama dengan mata seperti kilat. Dia melihat wanita yang diam-diam muncul di samping Suyi. Mengenakan pakaian putih, gambar bunga pelum merah cerah muncul di lengan baju. Kasus, seperti membakar air mata darah. Bahkan jika sosok ramping berjongkok di sana dengan lutut ditekuk, itu tetap memberi orang pesona yang anggun dan tidak terikat. Rambutnya yang indah diikat dengan santai menjadi sanggul, dan jepit rambut seperti bambu hijau disisipkan secara miring, memperlihatkan wajah giok yang cantik dan indah. Hujan cahaya di sekelilingnya membuatnya merasa kabur dan ilusi. Siapa ini? Mata para raja surgawi berkedip-kedip. Diam-diam, sosok kambing hitam menghilang begitu saja dan mundur ke dalam kegelapan. Dan di alam rahasia kecil itu, Lin Jinghong diam-diam menyingkirkan jimat ungu itu, menepuk dadanya dengan ringan, dan diam-diam menghela napas lega. Tidak apa-apa. Jika saya menghancurkan jimat rahasia yang ditinggalkan oleh ayah saya, begitu ibu saya mengetahuinya, saya harus khawatir bahwa saya akan dibunuh. Jika demikian, saya tidak tahu betapa tidak sabarnya saya. Pada saat ini, kulit biksu muda itu menjadi sangat serius. Dia menyadari bahwa situasi keseluruhan telah berubah. Di platform 5 elemen Dao, Sining mengabaikan semua yang ada di luar, seolah hanya Suyi yang tersisa di matanya. Dengan ekspresi malu, dia berkata dengan lembut, Sining memberitahuku bahwa dia awalnya ingin ikut denganmu, dan kamu setuju pada awalnya, tetapi karena aku, dia menunda. Saat itulah Suyi menyadari bahwa Sining di depannya bukanlah Sining sendiri, tapi kehidupan sebelumnya. Wanita misterius itu bernama Su Wanjun. Tidak perlu memikirkannya sama sekali, Suyi segera mengerti bahwa pasti Sining yang meminta pihak lain untuk bergerak. Alasannya adalah untuk membantu diri saya sendiri dalam Battle of the Way ini. Hati Suyi melonjak. Apa yang ingin dia katakan? Sining? Tidak, Su Wanjun menyela dengan mata lembut. Dulu, kamu sangat membantu Sining, biarkan aku membantumu kali ini. Mulai sekarang, kamu bisa berkonsentrasi pada pekerjaanmu. Dengan mengatakan itu, dia bangun dengan tenang. Pada sosok anggun dan ramping itu, ada perubahan aura tak terlihat, dan kelembutan di mata telah digantikan oleh sikap dingin dan acuh tak acuh. Tiba-tiba, rasanya seperti menjadi orang lain. Dari awal hingga akhir, Huang Ke mengawasi di sana, dan ketika dia melihat perubahan pada Su Wanjun, semangat berpatroli di langit yang diubah oleh aturan dan ketertiban bergetar di mana-mana. Dapat dirasakan bahwa jika wanita misterius dan transenden itu mau, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Di bawah langit, Meng Tiannya dan lebih dari selusin raja surgawi lainnya semuanya terkejut, dan ada ekspresi terkejut di alisnya. Aura yang tertinggal di sekitar tubuh Su Wanjun tidak begitu menakjubkan, seperti hujan kabut berkabut. Tetapi ketika mereka melihatnya, para raja surgawi itu merasakan desakan tekanan. Sebagai keberadaan takdir, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa artinya ini? Wanita itu berbahaya. Namun, raja surgawi ini tidak mundur, satu karena kepercayaan diri mereka dengan cara mereka sendiri, dan yang lainnya karena mereka menekan jalan ke sini. Jika mereka benar-benar melepaskan tangan dan kaki mereka untuk bertarung, itu belum tentu siapa yang akan menang atau kalah. Yang ketiga adalah bahwa dalam ruang dan waktu yang tak berujung, masih ada kaisar surga yang duduk sebagai penanggung jawab. Siapa kamu? Apakah kamu berani memanggilku? Nyonya Ziking membuka mulutnya, sepasang pedang Tao Ziking mengelilingi tubuhnya, siap menunggu, tidak berani gegabah. Omong-omong, terlalu banyak variabel yang benar-benar terjadi hari ini. Pertama, seorang lelaki tua kurus dan seorang lelaki parubaya muncul, dan mereka bertempur sampai ke Sungai Takdir. Setelah itu, kemunculan Xiao Jian hampir membalikkan keadaan. Hingga saat ini, buah Dao di tubuh Suyi dapat diambil dengan melihat, namun wanita misterius dan transenden lainnya muncul. Yang paling penting adalah mereka tidak mengenal satu sama lain, dan mereka tidak bisa membayangkan kapan keberadaan seperti itu muncul di Sungai Panjang Takdir. Su Wanjun melangkah maju dan muncul di bawah langit dari udara tipis. Roknya berkibar, lengan bajunya berkibar seperti bulu bangau, dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Pergi ke sana dan tunggu, aku akan memberimu kesempatan untuk mati di puncakmu. Suara manis dan manis telah menjadi sedingin ujung pedang. Orang tua berjubah emas dengan rambut putih, tangan yang memegang tombak perunggu pendek tidak bisa menahan tawa, lelucon. Kamu, sebelum dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya seperti batu,
terlempar jauh ke ruang dan waktu yang tak terbatas. Kata, lelucon, bergema di lapangan. Wajah para raja surgawi itu telah menjadi sangat bermartabat, dengan rasa dingin mengalir di punggung mereka. Mereka dengan jelas melihat bahwa lelaki tua berjubah emas berambut putih itu dibuang hanya dengan gelombang wanita transenden yang tampak seperti dewa dan peri. Dari langit domain dewa, itu terlempar ke ruang dan waktu yang tak berujung. Kembalilah, di rawa kecil itu, kamu bukan tandingannya. Tiba-tiba, dalam ruang dan waktu yang tak berujung, suara Kaisar Ling Tian datang, seolah-olah penguasa mengeluarkan surat wasiat. Nyonya Ziking, Meng Tiannya dan yang lainnya berbalik dan pergi tanpa ragu. Seperti yang dikatakan Ling Tiandi, di sini, mereka menekan Taoisme mereka, dan mereka tidak dapat menggunakannya dengan seluruh kekuatan mereka. Su Wanjun mengangkat kepalanya dan melihat ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Keempat Kaisar Surgawi juga memandang rendah dirinya. Namun, Su Wanjun menatap Xiao Jian. Pada saat ini, sosok Xiao Jian layu seperti pohon layu dan daun kuning, dan vitalitasnya habis, tidak hanya tubuhnya, tetapi juga energi dan jiwanya. Tidak ada cara untuk pulih. Su Wanjun menghela nafas dalam hatinya. Dia mengambil langkah maju dan datang ke tempat rahasia kecil. Pada saat ini, biksu muda itu terkejut, dan ekspresinya sangat bermartabat. Kamu pergi juga. Ketika Su Wanjun berbicara, dia melihat ke telapak tangan kiri biksu muda itu, di mana ada cahaya keemasan yang redup. Baru pada saat itulah biksu muda itu menyadari bahwa lusinan harta karun mengambang di sana dengan tenang seolah-olah di penjara. Dan alam rahasia kecil ini diam-diam menghilang. Biksu muda itu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap, dia sudah muncul di ruang dan waktu yang tak berujung. Senior, biarkan dia pergi seperti ini. Lin Jinghong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kelembutan yang langka muncul di mata Su Wanjun, dan dia berkata, jika kamu melakukan sesuatu di sini, itu akan menghancurkan alam para dewa dan menunda urusan Su Yi, dan aku tidak bisa melepaskannya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke kedalaman langit. Di sana, aku bisa bertarung dengan keras. Lin Jinghong segera mengerti. Su Wanjun berkata dengan serius, jika kamu memiliki kesempatan untuk melihat ayahmu di masa depan, sapa dia, bukan aku, dan katakan bahwa Su Wanjun tidak pernah melupakan kebaikannya dalam hidup ini. Lin Jinghong terkejut, Tuan Su Wan. Sebelum dia bisa bertanya lagi, wanita berbaju putih di sampingnya, yang sikap, penampilan, dan pesonanya terlepas, sudah pergi. Melangkah, itu telah muncul dalam ruang dan waktu tanpa akhir, berdiri di samping Xiao Jian. Di kejauhan, keempat Kaisar Surgawi menatap pengunjung tak terduga ini dengan mata dingin. Di dekatnya, penguasa surgawi itu saling menatap, tanpa pamrih menjalankan semua aura mereka ke puncak. Lebih jauh lagi, mata biksu muda itu menatap Su Wanjun yang berkedip-kedip. Dia awalnya berencana untuk mengambil kesempatan untuk pergi dan melompat keluar dari situasi pembunuhan ini terlebih dahulu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seberkas niat membunuh mengikutinya seperti bayangan dan menguncinya dengan kuat. Dengan perilakunya saat ini, dia tidak bisa menyingkirkannya. Suasananya menyedihkan. Su Wanjun sepertinya tidak menyadarinya. Pada sosoknya yang anggun dan anggun, ada aura tak terlihat yang melonjak, dan alam kultivasi yang tidak diketahui, melonjak ke atas. Ini seperti membuka segel. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2694. Seorang biksu yang mendapat pencerahan dalam semalam dapat mengangkat awan ke langit. Dan pada wanita dengan latar belakang misterius ini, dalam sekejap, kultivasinya bermunculan seperti jamur setelah hujan musim semi, menembus semuanya. Meski tidak memicu penglihatan yang mengejutkan, tidak ada yang tahu persis berapa banyak alam yang telah dia hancurkan. Tapi di mata keempat Kaisar Surgawi dan semua Raja Surgawi, aura wanita misterius berbaju putih ini bahkan lebih berbahaya. Mungkinkah ini adalah keberadaan lain seperti kedua lelaki tua itu sebelumnya? Keempat Kaisar Surgawi mengerutkan kening. Sebelumnya, Buddha Hebo dan Gong Ye muncul bersama, melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu tanpa batas sepanjang jalan, dan membunuh Sungai Takdir. Selama periode ini, avatar Dao Kaisar Wentian dihancurkan oleh satu tamparan. Siapa yang bisa melupakan semua ini? Dan sekarang, seorang wanita berpakaian putih muncul lagi, yang tampak lebih misterius dan kuat, yang juga membuat empat kaisar yang telah memerintah Tianyu abadi selama beberapa tahun yang tidak diketahui lebih takut untuk menganggapnya enteng. Suasananya membosankan dan menyedihkan. Setelah Su Wanjun muncul, dia menatap Xiao Jian di sampingnya dan berkata, kamu dapat yakin bahwa aku ada di sini. Di matanya, Xiao Jian kelelahan, tanpa energi, dan tubuhnya seperti pohon yang hangus dan busuk. Tampaknya dengan sentuhan ringan, itu akan hancur dan layu. Tapi posturnya masih tegak, seperti ujung pedang yang menusuk ke langit. Entah kenapa, jejak kesedihan dan rasa bersalah yang tak terlukiskan melonjak di hati Su Wanjun. Jika saya datang lebih awal, mungkin, semua ini tidak akan terjadi. Pada saat ini, mata Xiao Jian bergerak sedikit.
Terima kasih. Suara lemah yang hampir tak terdengar dari bibir Xiao Jian. Ekspresinya lega, santai, dan bebas dan santai. Tidak ada apa-apa selain kesedihan. Kemudian, diam-diam, sosoknya yang lurus seperti pedang berubah menjadi hujan cahaya yang berterbangan di langit. Cahaya dan hujan memudar. Sarjana yang bertanggung jawab atas gerbang dan diblokir di sini seperti parit alami menghilang begitu saja dari dunia. Su Wanjun mengangkat tangannya, dan gulungan kuning berlumuran darah jatuh ke telapak tangannya. Ini adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan oleh Xiao Jian di dunia ini. Su Wanjun menghela nafas pelan, kesedihan di sudut alis dan matanya menghilang, dan menjadi dingin dan tajam. Pada saat ini, Kaisar Ling Tian berkata, meskipun saya tidak tahu asal Anda, saya masih ingin meyakinkan Anda bahwa tidak bijaksana bagi Anda untuk menjadi musuh kami. Mengapa kamu begitu tidak bijaksana? Su Wanjun berkata dengan santai, dia melihat ke kedalaman ruang dan waktu yang tak ada habisnya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Posturnya jatuh ke mata semua orang, dan dia menjadi pemberontak. Banyak perubahan drastis telah terjadi di Sungai Panjang Takdir. Ling Tiandi, berpakaian putih dan dengan rambut putih, bergemuruh di sekujur tubuhnya, dan auranya sangat menakutkan. Kedua lelaki tua itu sangat kuat sebelumnya, tetapi mereka tidak punya pilihan selain bertarung di Sungai Takdir. Jika tidak ada kecelakaan, kali ini mereka pasti akan mati, kata Su Wanjun, maksudmu, jika aku melakukannya, aku akan mati. Apakah kamu akan mati? Saat dia mengatakan itu, dia telah menarik matanya dan menatap Kaisar Ling Tian. Untuk sesaat, Kaisar Ling Tian merasakan tekanan datang ke wajahnya. Namun, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, saya tidak berani mengatakan apa-apa tentang hidup dan mati, tetapi saya dapat menjamin bahwa jika Anda bersikeras membela Su Yi, Anda akan mendapat masalah. Ekspresi Su Wanjun adalah dingin dan tenang. Sama sekali tidak merepotkan untuk membunuhmu. Kaisar Langit yang selalu membenci tidak bisa menahan tawa. Sudut bibir Etiandi sedikit terangkat, dan ada lengkungan mencibir. Kaisar Yao Guang mengerutkan kening, dan berkata, terlihat bahwa Yang Mulia membeli lebih banyak waktu untuk Su Yi, tapi Yang Mulia benar-benar berpikir bahwa kami orang tua tidak akan berani melakukan apapun karena penampilan Anda. Su Wanjun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengulur waktu untuk Su Yi, tetapi mengulur waktu untuk diriku sendiri. Dia mengangkat tangannya saat berbicara. Energi pedang merah halus muncul di telapak tangannya. Bagian ruang dan waktu tanpa akhir ini terlalu rapuh, jadi aku harus menyesuaikan cara hidupku dan beradaptasi dengan tempat ini sebanyak mungkin. Su Wanjun meletakkan energi pedang merah di tangannya di depan matanya, menatap dengan hati-hati, dan berkata seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Tapi segera, aku akan tahu seberapa besar kekuatan yang harus aku gunakan. Aku bisa membunuhmu tanpa menghancurkan semuanya di sini. Mata keempat Kaisar Surgawi berkedip, dan alis mereka semakin mengernyit. Sayangnya, avatar kita orang tua juga sangat ekstrim dalam ruang dan waktu yang tak berujung ini. Mata Ling Tiandi dingin. Jika Anda membandingkan ruang waktu tanpa akhir ini dengan medan perang. Kemudian, mereka adalah penguasa medan perang ini, yang terkuat, tidak ada yang bisa menandingi, dan mereka telah mencapai titik ekstrim. Bahkan, jika mereka mau, mereka dapat menghancurkan medan perang ini kapan saja. Itu hanya harga yang harus dibayar. Di kejauhan, biksu muda itu tiba-tiba berkata, menurut biksu yang malang, lebih baik kalian semua mundur selangkah. Dalam permainan hari ini, pemenangnya bukan di tangan kita, tetapi di Sungai Panjang Takdir. Para biksu akan mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Buddha yang membakar lampu, Buddha hari ini, atau Buddha masa depan. Changhen Tiandi tampak main-main. Tidak peduli siapa kamu sekarang, dibandingkan dengan kamu di puncakmu, kamu menjadi terlalu lemah. Biksu muda itu menghela nafas dan berhenti berbicara. Dan Kaisar Etian memandangi 10 atau lebih Raja Surgawi, dan memerintahkan, karena dia ingin menunda-nunda, ayo bermain dengannya, dan kamu pergi ke Gunung Cisong lagi, jangan khawatir tentang apapun, di bawah hidung kita, dia tidak punya kesempatan, untuk menghentikanmu. Nyonya Ziking, Meng Tianya dan yang lainnya saling memandang dan hendak mengambil tindakan. Saat ini, Jun Suan tiba-tiba berkata, oke. Dalam satu kalimat, dua kata. Saat suara dingin itu terdengar, Su Wanjun maju selangkah. Saat lengan baju berkibar, pola bunga plum berwarna darah yang tersulam di atasnya diam-diam mekar seolah-olah hidup kembali. Melangkah, ruang dan waktu tanpa akhir ini bergetar hebat. Pedang menakutkan yang tak terlukiskan mungkin diam-diam menyebar, dan meluas. Tampaknya tidak peduli seberapa jauh dan seberapa jauh ruang dan waktu yang tak berujung ini, kekuatan pedang ini dapat menyebar sejauh mungkin. Pada saat yang sama, Nyonya Ziking membeku di sekujur tubuh, dan sepasang pedang Ziking melilit tubuhnya berdiri diam seolah membeku. Meng Tianya dari pengadilan Taonantian hendak mencabut pedang panjangnya, tetapi dia membeku, dan labu anggur merah yang tergantung di pinggangnya sedikit bergetar.
Di atas kepala Lingzu Tianjun di Istana Kekaisaran Wuliang, di dalam batu tinta hitam, tinta merah tua yang berubah menjadi naga tiba-tiba runtuh seperti buih. Kepala Sun Tianjun berdengung, matanya melebar, dan kaki yang baru saja dia keluarkan tertahan di udara, tidak bisa jatuh. Pada saat ini, 10 Raja Surgawi lainnya juga semuanya berhenti di sana, tidak bisa bergerak, seperti sosok beku di buku gambar. 4 Kaisar Surga dan Biksu Muda bereaksi paling cepat, menggunakan kekuatan magis mereka segera untuk melawan kekuatan pedang yang luar biasa. Ledakan, kekuatan pedang itu seperti gelombang bergolak yang menghantam pantai, menyapu seluruh ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Dan sosok dari 4 Kaisar Langit dan Biksu Muda itu seperti batu di laut, meskipun mereka ditampar oleh kekuatan pedang, semuanya hancur. Namun meski begitu, ekspresi mereka masih berubah. Karena, wanita misterius berbaju putih itu tidak benar-benar bergerak, dia hanya mengambil langkah. Hanya dalam satu langkah, kekuatan pedang memenuhi alam semesta, menutupi seluruh ruang dan waktu yang tak berujung. Yang lebih menakutkan lagi adalah 10 atau lebih Raja Surgawi semuanya ditekan oleh kekuatan pedang dan tidak bisa bergerak. Keberadaan alam abadi kelima sama tak tertahankannya dengan semut pada saat ini, dan telah ditekan bahkan sebelum bergerak. Sekarang, ruang dan waktu tanpa akhir ini tidak akan hancur, kamu bisa melakukan yang terbaik, kata Su Wanjun dengan tenang. Pernyataan yang meremehkan sebuah kalimat, tetapi memiliki arti mengabaikan segalanya. Pergi, teriak Kaisar Etian keras. Tombak hitam terbang keluar, menusuk alis Su Wanjun seperti teleportasi. Su Wanjun berdiri di sana tanpa bergerak, menyaksikan tombak hitam itu menusuk dengan mata dingin. Kemudian, tombak itu hancur dan menghilang sedikit demi sedikit di depannya. Tidak lebih dari itu, kata Jun Suan. Aku akan pergi ke Sungai Takdir. Jika kamu bisa menghentikanku, kamu bisa hidup. Jika kamu tidak bisa menghentikanku, kamu akan mati. Saat dia berkata, pakaiannya berkibar dan dia pergi. Satu langkah, seperti bintang-bintang yang bergerak, ruang dan waktu yang tak berujung ini mendidih, dan pedang yang tak terbatas meraung, berubah menjadi kelopak yang tak terhitung jumlahnya dan melayang. Itu merah seperti darah, halus seperti terbakar, seperti bunga prem yang tertiup angin dingin, ia melayang melintasi ruang dan waktu yang tak berujung. Ketika kelopak bunga lewat, lebih dari 10 Raja Surgawi yang ditekan di sana menyaksikan sosok mereka sendiri ditutupi. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut, tidak ada perasaan apapun. Karena ketika kelopak menyelimuti mereka, tubuh, jiwa, suasana hati, dan bahkan roh mereka semuanya musnah. Tidak ada waktu untuk merasakan rasa sebelum mati. Kelopaknya seperti darah, melayang seperti angin. Lebih dari selusin Raja Surgawi yang melangkah ke alam kelima keabadian mati begitu saja, tubuh dan jiwa mereka dihancurkan, dan bahkan sumber keabadian terhapus. Tidak pernah meninggalkan jejak, ledakan. Pada saat yang sama, keempat Kaisar Surga dan Biksu Muda itu menembak tanpa ragu dan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Di sekitar sosok Etiandi, aura bencana seperti Bima Sakti menjebol tanggulnya, jatuh ke 9 langit dan menghantam 10 arah. Kaisar Lingtian menggosokkan kedua tangannya, dan badai petir yang tak berujung dan luar biasa tiba-tiba muncul, seperti hukuman dari surga. Pada saat ini, leluhur Lei Dao di Jalan Abadi mengungkapkan kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas, mendominasi tanpa batas. Kaisar Kebencian Abadi menjerit pelan, dan 3 bunga teratai yang kacau muncul di atas kepalanya, didistribusikan dalam bentuk zigzag, setiap bunga teratai mekar, memuntahkan ratusan juta api, membakar 9 langit dan 10 bumi. Langkah Kaisar Yao Guang adalah yang paling istimewa, masing-masing memegang bulan yang cerah dan matahari yang terik dengan tangannya. Matahari dan bulan bersinar, dan jalan raya langit muncul dalam perputaran matahari dan bulan, melepaskan kekuatan menakutkan yang tak terukur. Dan biksu muda itu mundur. Berbalik dan sapu menuju kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, setiap langkah yang Anda ambil, platform teratai tercermin di bawah kaki Anda, diisi dengan nafas ruang dan waktu. Satu langkah, satu teratai kehidupan. Satu langkah pada satu waktu. Kecepatannya sangat cepat sehingga mengejutkan dunia. Dalam hal ini, Su Wanjun mengabaikannya dan bergerak maju sendiri. Setiap langkah yang diambil ringan dan halus, tetapi kekuatan pedang yang diselimuti ruang dan waktu tanpa akhir terus meroket dengan langkahnya. Bunga plum yang beterbangan seperti semburan darah, ada di mana-mana dan ada di mana-mana. Ledakan, kejutan ruang waktu yang tak ada habisnya. Betapa menakutkannya tembakan kekuatan penuh dari 4 Kaisar Surgawi, dan kelopak terbang terus-menerus layu dan menghilang. Tapi ekspresi mereka menjadi lebih serius. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.